Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Juzuk 2 Kawakib halaman 63. Wasani ma yang sibul mudhari'ah. Wasani dan bermula yang kedua itu ma. Ma di sini pada kedudukan amil nasab. Bermula yang kedua itu ma. Itu amil nasab kan? Yang sibu, yang menasabkan ya al mudhari'ah akan fi'il mudhari' bi idmari'an ba'daha, dengan menyembunyikan an ba'daha sesudahnya ma. Ha kembali ke ma. Jadi kelompok yang kedua amil nasab yang ia menasabkan fi'il mudhari' bukan dengan sendirinya, tapi dengan disembunyikan an sesudahnya amil nasab itu. Yang penting jangan lupa garis pokok. Amil nasab dibagi dua. Kelompok pertama menasabkan sendiri, ada 4. An, lan, kai, idzan. Kelompok kedua dia menasabkan dengan disembunyikan an di depannya. Yang menasabkan dengan disembunyian dibagi dua. Ada yang menyembunyikan annya jawas, boleh, tidak wajib. Ada yang menyembunyikan annya wajib. Ya. Kita mulai yang pertama dulu. Wahwa kismani. Wahwa kembali ke ma yang sibul mudhari'ah. Dan dianya yang menasabkan mudhari' dengan idhmar an, itu kismani, ada 2 kelompok. Ya. Huwa mufrad, kismani tasniyah. Kan mestinya nggak boleh mubtada mufrad khobar tasniyah, harus mutabakah kah? Nah, coba nggak apa-apa karena huwa ini kembali ke ma. Jadi seolah-olah ma yang sibul mudhari'a bi idmari an ba'daha kismani. Ma kan umum. Kalau umum boleh lebih dari 2 3 kah? Nah itu. Jadi walaupun kelihatannya huwa mufrad, khobarnya kismani, tapi karena marja'nya kembali huwa ke ma isim mausul yang umum, jadi boleh mutabakah pada makna. Nah, harus teliti. Bahwa dan dianya ma yang menasabkan ia akan mudhari' dengan disembunyikan an sesudahnya kismani, ada 2 kelompok. Mana 2 kelompok? Ma yudmaru an ba'dahu jawadan. Amel-amel ma badal kepada kismani. Jadi ma isim mausul mabni ala sukun pada maharafa, badal kepada kismani. Ma amel yang disembunyikan akan an sesudahnya amel nisbah harus. Biar gampang maknanya langsung amel ma itu. Ma 2 kelompok. Yang pertama ma amel nasab. Yuzmaru yang disembunyikan akan an ba'dahu sesudahnya amel nasab nisbah harus. Wa ma yuzmaru an ba'dahu wujuban. Dan ma dan amel nasab yuzmaru yang disembunyikan akan an ba'dahu sesudahnya ma nisbah wajib. Nah itu tadi. Kelompok kedua dibagi 2. Fal awwalu khamsatun, maka bermula yang pertama itu 5. Yang pertama yang disembunyikan jawaz, boleh disembunyikan, boleh ditampakkan, ada 5. Wahia dan dianya 5 itu lamukai. Lamkai. Kenapa disebut lamkai? Arti kai itu huruf ta'lil pada dasarnya. Ini lamkai disebut lamkai karena lam ini juga bermakna ta'lil, bermakna karena, disebut lamkai. Pada dasarnya yang menunjukkan kepada ta'lil kai. Mana? Lamkai. Lam ta'lil. Nah, kalau lam jar juga sama. Lamkai itu lam jar sama. Lam ta'lil, lamkai, lam jar kan? Sama. Jadi lam jar, lam huruf jar. Berarti dia harus ada majrurnya nanti. Lam ke ini lam huruf jar. Setiap huruf jar kan menjarkan isim. Makanya di depannya mesti ada isim. Kalau nggak ada gimana kita cari? Contoh. Nahu. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Wa umirna, kami diperintahkan linuslima, agar kami tunduk. Wa nuslima, kami
Wa umirna, kami diperintahkan, linus 5, agar kami tunduk li rabbil alamin, bagi Tuhan semesta alam. Umirna fi'il majhul dan naib fa'ilnya. Lam koi atau lam ta'lil mesti ada majrurnya, mesti mengejarkan isim. Nus 5 fi'il mudhari mansub dengan an sesudah lam koi. Tanda nasab fathah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya nahnu. Kemudian an bersama nus 5 kita robah jadi masdar. Kita robah jadi masdar pada mahal jar majrur dengan lam. Takdirnya wa umirna li islamina. Wa umirna li islamina. Nuslimu masdarnya aslama yuslimu, Islam. Karena fa'ilnya na kita mudhaf ilaih kepada na. Wa umirna li islamina li rabbil alamin. Kami diperintahkan bagi tunduknya kami kepada Tuhan semesta alam. Berarti lam koi, lam jar udah ada majrurnya kan? Islami. Nah, itu. Udah sampai situ? Nah. Itu dulu. Di dalam banyak sebenarnya yang penting-penting ya. Cuma kita bereskan di luar dulu. Ntar jalan kedua insya Allah panjang umur kan. Ya. Jadi andaikan dilahirkan, annya boleh, li'an nus 5 boleh. Kalau bukan dalam Quran. Wal wawu wal fa'u wa summa wa aul atifatu. Wal wawu wawu atah kepada lam kai. Dan dianya 5 itu lam kai dan waw dan fa dan summa dan au yang ataf semuanya. Maknanya huruf nasab selanjutnya waw fa summa au ataf. Waw ataf, fa ataf, summa ataf, au ataf. Dia huruf ataf, ada kalimat di depannya ma'tuf, ada di belakangnya namanya ma'tuf alaih. Nah, dia mengatafkan. Kemana dia mengatafkan fi'il mudhari' sesudahnya? Ala ismin khalisin, kepada isim yang murni. Makna isim yang murni, isim jamid atau masdar. Nah. Huruf nasab selanjutnya waw fa summa au, di mana sesudah waw fa summa au itu ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu disebut ma'tuf, kita ataf kepada isim khalis di belakangnya atau kepada masdar di belakangnya. Nah, ketika itu waw fa summa au itu menasabkan fi'il mudhari' dengan an sesudahnya. Apa makna isim khalis? Ai laisa fi ta'wilil fi'li. Laisa yang tidak ada ianya isim. Laisa isimnya mustatir, takdirnya huwa. Yang tidak ada ianya isim itu fi ta'wil fi'li, pada ta'wil fi'il. Isim yang bukan pada ta'wil fi'il namanya masdar. Kalau isim fa'il, isim maf'ul itu pada ta'wil fi'il. Isim fa'il sama seperti fi'il ma'ruf. Isim maf'ul sama seperti fi'il bina majhul. Kalau masdar itu murni, isim murni. Karena dia asal usul dari segala kalimat kan. Masdar, fi'il madhi diambil dari masdar, fi'il mudhari' diambil dari masdar, nah seterusnya. Masdar diambil dari mana? Enggak diambil dari mana-mana. Isim asli. Jadi masdar disebut isim jamid. Nah, gitu. Mana contohnya? Nahu qaulihi. Nahu qaulihi. Musannaf di dalam syarih memprotes. Mestinya jangan qaulihi, qauliha mestinya. Karena yang membaca syair di bawah ini perempuan. Demikian itu nahu qauliha, seperti ucapannya si perempuan. Tapi qaulihi boleh juga. Kita maksudkan sosok. Syakhsun, syakhsun itu mudzakkar. Seperti perkataannya seseorang. Seseorang itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kan gitu? Ada seseorang lewat, kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Sama kayak kita sholat jenazah. Usalli, pada mayat perempuan di depan. Kita baca niat usalli ala hazal maiti, boleh. Ala hazal maiti. Atau ada ya, gitu. Mayatnya perempuan, mestinya kan hadhil maitati. Kita sebut usalli ala hazal maiti, boleh. Maksudnya sosok. Saya sholat jenazah kepada sosok ini. Jadi sosok bisa laki-laki, bisa perempuan. Dah. Apa bunyi syairnya? Nah, ini penting syair nih. Kenapa perlu diulang lagi? Biar maknanya benar. Ketika ngaji Ibnu Aqil nanti nggak kendala. Jadi Ibnu Aqil banyak banget syair.
Ini syair panjang banget nih. Ada 12 baris. Ya, tapi kita baca satu baris saja. Walubusu ubaatin. Nah, tapi harus lihat di dalam ya. Biar ada satu baris, biar nyambung, biar ada khobarnya. Walubusu ubaatin wa takirra aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Sampai situ aja. Walubusu ubaatin, dan bermula memakai mantel. Wa takirra aini, dan bahwa tenanglah oleh mataku. Maksudnya bahagianya aku. Walubusu ubaatin, dan bermula memakai mantel. Wa takirra aini, dan bahwa bahagialah oleh mataku, tenanglah oleh mataku, itu ahabbu ilayya, lebih suka kepadaku. Lanjutannya di dalam, itu lebih suka kepadaku min lubsi syufufi, dari memakai pakaian mewah, pakaian lembut. Syufuf pakaian lembut, pakaian mahal. Nah, ini kita i'rab sekarang. Waw ibtida, lubsu mubtada, marfu' bil ibtida, tanda rafa' dhammah. Lubusu mudhaf, ubaatin mudhaf ilaih. Wa takirra. Wa ur'ataf. Takirra fi'il mudhari'. Takirra fi'il mudhari' ini ma'tuf kepada lubsu. Tak boleh di'ataf fi'il kepada isim. Makanya wa ur'ataf takirra fi'il mudhari' mansub bi'an. Bi'an mudmarah, dengan an yang disembunyikan sesudah waw tanda nasab fathah. Ini fa'il takirra. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah, karena sibuk tempat dengan harakat munasabat. Ini mudhaf ya mutakallim mudhaf ilaih. Jadi wa takira kita robah jadi masdar, kita atah kepada lubusu. Wa lubusu ubaatin wa qurratu aini. Bermula memakai pakaian mantel, dan bermula bahagianya aku, itu ahabbu, lebih suka kepadaku, min lubusi syufufi, dari memakai pakaian tipis yang mahal. Nah, itu contoh waw ataf wa takirra. Nah, kita ulang sebentar aja karena kemarin udah kan. Kemudian contoh kedua, wa qaulihi, dan ucapannya syair. Nah, kemarin salah makna. Wa qaulihi, dan ucapannya pensyair atau ucapannya seorang. Laula tawaqqu'u mu'tarrin. Ini juga lihat di dalam, ada sambungannya. Laula tawaqqu'u mu'tarrin fa ardiyahu ma kuntu usira turaban ala tarbin. Usiru atraban ala tarbin. Atraban ala tarbin. Laula, jikalau tidaklah bermula harapannya, mu'tarrin bukan orang yang berbuat baik, orang yang mengharapkan kebaikan, orang yang meminta-minta. Mu'tarrin itu. Laula tawaqqu'u mu'tarrin, jikalau tidaklah bermula harapannya orang yang meminta. Fa ardiyahu, maka bahwa aku membuat ridha akannya si peminta. Ma kuntu, niscaya tidak adalah aku itu. Usiru, aku utamakan atroban ala tarbin, akan kekayaan di atas kekayaan. Nah, itu. Laula tawaqqu'u mu'tarin, jikalau tidaklah bermula harapannya peminta. Jikalau bukan karena banyaknya peminta-minta, kata pembaca syair ini, fa ardiyahu, maka saya membuat ridha akan dia. Ketika dia meminta, saya memberikan kepada dia. Ma kuntu, tidak adalah saya itu yang saya utamakan akan kekayaan di atas kekayaan. Sebenarnya saya nggak pengen kaya, tapi karena banyaknya orang yang meminta-minta, saya pengen membuat dia senang, maka saya pengen kaya. Itu lebih kurang kan udah nyambung maknanya kan. Nah, i'rabnya sekarang. Laula huruf imtina, tawaqqu'u mubtada, marfu' bil ibtida' dan rafa' dhammah. Ya, mudhaf tawaqqu'u mu'tarin mudhaf ilaih. Fa'ur ataf, ardiyah fi'il mudhari' mansub bi an mudmarah sesudahnya, tanda nasab fathah, fa'ilnya mustatir, takdirnya ana, hu maf'ul bih, khabar tawaqqu'u mahdhuf. Jikalau tidaklah bermula harapannya orang yang meminta, maka saya membuat ridha akan dia itu yang mewujud. Ma kuntu. Ma kuntu jawabnya. Jawab laula. Jadi fa ardiyahu kita terubah jadi masdar. Jadi fa irdai iyahu. Laula tawaqqu'u mu'tarin fa irdai iyahu.
Kalau tidaklah bermula harapannya si peminta, maka membuat ridha oleh saya kepada dia yang mewujud, niscaya ma kuntu, tidak adalah saya itu mengutamakan kekayaan di atas kekayaan. Nah, itu. Kemudian satu lagi, wa qaulihi, dan ucapannya pensyair, inni wa qatli sulaikan summa aqilahu. Sambungannya lihat di dalam. Kasuri yudrabu lamma afatil baqaru. Nah, itu penting sampai di situ. Ini sesungguhnya aku, wa qatli, dan membunuhnya aku, sulaikan akan si Sule. Sule kena bunuh nih. Summa aqilahu, kemudian saya bayar diat akannya si Sule. Aqila, saya bayar diat 100 ekor onta. Ini sungguhnya aku, wa qatli, dan membunuhnya aku, si Sulaikan akan si Sule. Summa aqilahu, kemudian saya beri denda, saya beri diat akannya si Sule. Itu kasuri, itu seperti sapi jantan. Kasuri seperti sapi jantan. Yudrabu, yang dipukul akan dianya sapi jantan. Lamma afatil baqaru, manakala enggan, afat enggan. Lama manakala engganlah oleh bakaru, oleh sapi betina. Jadi orang Arab begini nih. Orang Arab ngembala sapi. Sapi betina nggak mau makan. Sapi betina nggak mau minum. Nggak mau minum. Jadi nggak dipukul sapi betina. Yang dipukul sapi jantan. Begitu sapi jantan dipukul, dia langsung nyemplung minum air kah? Sapi betina takut, jadi ikut. Itu kasusnya dulu. Kenapa sapi betina nggak dipukul? Sapi betina ada susunya segala macam, kan? Menghasilkan, sayang. Sapi jantan yang digebuk. Jadi sapi betina takut sehingga dia ikut minum. Ini ceritanya begini. Sesungguhnya aku dan membunuhnya aku akan si Sule. Si Sule ini ada seseorang Sule namanya. Dia berzina dengan seorang wanita. Datanglah pensyair ini, dibunuhlah si Sule ini. Dibunuh si Sule, kemudian dibayar dendanya. Katanya, saya membunuh si Sule itu seperti sapi jantan yang dipukul manakala takut, manakala sapi betina enggan, untuk menakutkan orang, supaya orang nggak melakukan hal yang sama. Tuh kan? Kayak sapi tadi. Sapi betina bandel, sapi jantan yang dipukul. Ini pelaku kesalahan langsung dihukum, agar manusia-manusia yang lain memikir-mikir kalau mau melakukan kesalahan. Itu asal muasal syairnya. Penjelasannya ini, inna huruf taukid nasab isim rafa' khabar. Ya dhamir mutasil pada mahal nasab isim. Wa huruf ataf. Qatli ataf kepada ya. Ataf kepada mansub, mansub dan nasab fathah muqaddarah. Qatli masdar. Mudhaf kepada ya mutakalim. Sulaikan maf'ul qatli. Sesungguhnya aku dan sesungguhnya membunuh aku akan si Sule. Summa aqilahu. Summa huruf ataf, aqila mansub dengan an sesudah summa, tanda nasab fathah. Aqila fa'ilnya mustatir, takdirnya ana, hu maf'ulnya. Kasuri jar majrur jadi khobar ini. Nah itu. Jadi aqila ini kita ataf kepada ya ini, ya isim si inna. Sesungguhnya aku. Sesungguhnya membunuhnya aku akan si Sule. Sesungguhnya memberi diatnya aku akannya si Sule, ya gitu. Maka akila kita rubah jadi masdar, kita atah kepada ya, kepada isimnya si inna. Sesungguhnya aku, sesungguhnya membunuh aku akan si Sule, sesungguhnya memberi diat aku akannya si Sule. Itu kasuri. Nah, baru benar mananya. Nah. Jadi masdar dari aqila aqlun. Inni wa qatli Sulaikan summa aqli iyahu. Summa aqli, kemudian memberinya diat oleh aku akan dia. Itu kasuri. Dah. Wa qaulihi ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Au yursila rasulan. Lihat ke dalam juga sambungannya. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula.
Wa makana li basyarin, tidak pantaslah. Wa makana, tidak adalah bagi manusia itu bahwa yukallimahu, berbicara akannya manusia oleh Allah illa wahyan, kecuali wahyu. Au min wara'i hijabin, atau kecuali dari belakang tabir, belakang hijab. Au yursila rasulan, atau mengutus ianya Allah akan rasul. Au ra'ata, yursila fi'il mudhari' mansub dengan an tersembunyi sesudah au, tanda nasab fathah, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Allah. Rasulan maf'ulnya. Jadi yursila ini kita robah jadi masdar, kita atah kepada wahyan. Wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan illa irsalahu rasulan, kecuali mengirimnya Allah akan seorang rasul. Nah itu. Gimana? Dah aman. Sudah selesai huruf nasab fi'il mudhari' yang menasabkan dengan an tersembunyi sesudahnya a, tersembunyi nisbah jawaz harus. Sekarang yang wajib. Wasani dan bermula yang kedua. Wahwa, dan dianya yang kedua itu matuzmaru an ba'dahu wujuban sitatun. Dan bermula yang kedua, dan dianya yang kedua itu itu amil nasab. Tuzmaru an, yang disembunyikan akan an ba'dahu sesudahnya sesudahnya amil nasab, nisbah wajib, sitatun itu ada 6. Wasani sitatun, bermula yang kedua itu 6. Apa yang kedua? Wahwa ma, dianya yang kedua itu amil nasab tuzmaru, yang disembunyikan akan an ba'dahu sesudahnya amil nasab nisbah wajib. Amil nasab fi'il mudhari' dengan an wajib sesudahnya, dengan menyembunyikan an wajib sesudahnya ada 6. Mana 6? Yang pertama kail al-jarrah. Kail jarrati, ya, kai jar. Kai huruf jar, kai ta'lil, kai huruf jar. Kama taqaddama, sebagaimana yang dahulu ia. Makna kama taqaddama sebagaimana yang dahulu ia, kai huruf jar yang enggak ada lam di belakangnya. Enggak ada lam ta'lil. Ditulis enggak, ditakdir juga enggak. Berarti kai huruf jar. Kalau ada fi'il mudhari' sesudahnya dinasabkan dengan an yang wajib ada sesudahnya. Supaya huruf jar tidak masuk kepada fi'il. Ya kan? Begitu di depan kai ada an, berarti an bersama fi'il kita robah jadi masdar, baru majrur dengan kai kan? Nah, gampang nih. Kalau udah paham di belakang gampang, kalau belum enggak gampang juga. Nah. Lam kai. Bukan lam kai, kai jar. Walamul juhudi, dan lam juhud yang kedua. Lam juhud maknanya lam ingkar, lam nafi. Apa kode lam juhud? Ya, secara tulisan lam ke sama lam juhud sama saja. Secara tulisan sama saja kalau ketemu di kitab. Bedanya lam juhud itu sebelumnya mesti ada makana. Kana yang dinafikan dengan ma, atau yakunu yang dinafikan dengan lam. Tanda lam juhud di belakangnya ada makana atau ada lam yakun. Nah itu. Lutfi, apa tanda lam juhud? Apa tanda lam juhud, Lutfi? Lam juhud tandanya di belakangnya ada makana atau ada lam yakun. Oke? Makana atau lam yakun. Ya. Mana contohnya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Tidak adalah Allah itu supaya bahwa mengazab ianya Allah akan mereka. Wa ma kana Allahu li'an yu'adzibahum masalahnya. Tidak adalah Allah itu supaya bahwa mengazab ianya Allah akan mereka. Manafi. Karena biasa rafa isim nasa khabar. Allahu isimnya marfu tanda rafa dhammah. Kan belum ada khabarnya nih. Kita cari khabarnya nih. Lam juhud.
Yu'adziba fi'il mudhari' mansub dengan an sesudah lam juhud. Tanda nasab fathah liyu'adziba, li'an yu'adziba. Yu'adziba fi'il mudhari' fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, hum maf'ul bih. Karena lam ini lam juhud, lam huruf jar juga. Harus ada majrurnya. Kan huruf jar mengejarkan isim. Jadi yu'adziba kita robah jadi masdar. Azaba yu'adzibu ta'zib. Wa ma kana Allahu li ta'dzibihim. Tidaklah Allah itu untuk mengazab mereka. Allah tidak akan mengazab mereka. Nah, baru selesai i'rabnya. Nah, semua dirubah jadi masdar. Kai huruf jar. Kemudian lam juhud. Yang kedua. Wa hatta. Huruf nasab yang ketiga dengan an wajib sesudahnya hatta. In kanal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Syarat jika adalah fi'il sesudahnya hatta itu mustaqbal, berzaman mustaqbal. Jika adalah fi'il sesudahnya hatta itu mustaqbal. Nah, contohnya hatta yarji'a ilaina Musa. Hingga bahwa kembali kepada kami oleh Musa. Tambah bahwa hatta an, hingga bahwa. Kenapa kita tambah bahwa? Sebagai kode bahwa sesudah hatta ada an. Hatta huruf nasab fi'il mudhari' dengan an yang wajib disembunyikan sesudahnya. Yarji'a fi'il mudhari' mansub bi an, sesudah hatta. Tanda nasab fathah. Ilaina jar majrur Musa fa'il yarji'a. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah takdir karena isim maksur. Nah, karena di depan hatta ada an berarti yarji'a kita robah jadi masdar. Kan gitu? Setiap ada an, kalimat sesudahnya mesti robah jadi masdar. Hatta ruju'i Musa ilaina. Hatta ruju'i Musa ilaina. Hingga kembalinya Musa kepada kami. Jadi pada hakikatnya hatta huruf jar di sini. Yarji'a mansub bukan dengan hatta, dengan an sesudahnya. Makanya wajib ada an. Kenapa? Biar hatta nggak masuk kepada fi'il. Mestinya hatta masuk kepada isim kan? Hatta huruf jar, mesti ada majrurnya. Majrurnya apa? Ruju'i. Kita takwil. Hatta ruju'i Musa ilaina. Nah, paham nggak? Nah, itu. Nah, itu. Wa'au bimakna ilah. Ya, dan seterusnya yang ketiga, yang keempat, kai, lam juhud, hatta, wa'au bimakna ilah. Au bimakna ilah. Ya, dan au dengan makna ilah. Atau bimakna ilah. Ini yang keempat. Yang keempat, huruf nasab yang keempat, au. Bisa au bermakna ilah atau au bermakna ilah. Mana contohnya? Kakaulihi, seperti ucapannya pensyair. La astahillanna su'ba. La astahillanna su'ba. Sungguh akan aku anggap mudahlah akan yang sukar. Ya, ada makna anggap. La astahillanna su'ba. Sungguh aku anggap mudah as-su'ba akan yang sukar, akan yang rumit. Au udrikal muna. Au udrikal muna. Au udrikal muna ila an udrikal muna. Hingga bahwa aku mendapati akan cita-cita, akan harapan. Faman qadatil amalu. Karena tidak tunduklah oleh segala cita-cita. Illa li sabirin, kecuali bagi orang yang sabar. Nah, itu. Perlu kesabaran menahan kantuk. Ya, biar ada maknanya. Lam jawab kasam. Jawab sumpah. Asalnya wallahi la astahillanna. Lam jawab kasam. Astahillan fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' mabni dan alal fathah karena bersambung dengan nun taukid sakilah. Ya, la adribanna, la astahillanna. Fa'ilnya mustatir, takdirnya ana.
Sungguh benar-benar aku anggap mudah as-su'ba akan yang sukar. Su'ba maf'ul astahillanna. Mansub tanda nasab fathah. Huruf ataf. Udrika fi'il mudhari' mansub dengan an yang disembunyikan sesudah au. Tanda nasab fathah. Udrika fa'ilnya mustatir, takdirnya ana. Al-muna maf'ulnya mansub tanda nasab fathah muqaddarah karena isim maksud. Nah itu. Ya. Jadi ini bermakna ilah di sini. Karena nggak tahu kita mau atah ke mana. Sungguh aku mudahkan. Aku anggap mudah akan kerumitan. Yang rumit-rumit semuanya saya anggap mudah. Hingga saya mendapati cita-cita saya. Faman qadatil amalu illa lisabirin. Karena tidak tunduklah oleh harapan kecuali bagi orang yang sabar. Dah. Syair contohnya. Ada nggak contoh yang bukan syair? Ada. Contoh yang bukan syair juga ada. Biasanya mana contoh yang bukan syair? Contoh yang bukan syair satu. Ada tadi saya lihat, kemana nggak kelihatan lagi. La'alzimannaka au taqdiya haqqi, ya, atau dini. Contohnya begini. La'alzimannaka, aku akan selalu bersamamu. Aku akan selalu bersamamu au taqdiya daini. Atau engkau bayarkan akan hutangku. Maksudnya hingga engkau bayar akan hutangku kan? Kan bisa ibarat seperti itu. Saya akan selalu bersamamu atau engkau bayar akan hutang. Bayar hutang apa saya ikut terus? Maksudnya hingga engkau bayar hutang kan gitu. Nah, itu maknanya bermakna ilah. La'alzimannaka au taqdiya daini. Aku akan selalu bersamamu atau engkau bayar akan hutangmu. Maksudnya ila an taqdiya daini, hingga engkau bayar hutang. Nah, bisa kita buat. Nah itu. Dah. Wa qawlihi, dan ucapannya syair. Nah, ini contoh apa lagi nih? Contoh bermakna illah, bermakna kecuali. Wa kuntu idza ghamidtu kanata qaumin. Wa kuntu, dan adalah aku. Idza ghamidtu kanata qaumin. Apabila aku menggenggam akan tombaknya satu kaum. Wa kuntu adalah aku. Idza ghamidtu kanata qaumin. Apabila aku menggenggam akan tombak satu kaum. Kasartu qu'ubaha. Niscaya aku pecahkan. Qu'ubaha, apa kemarin qu'ubaha? Akan yang bengkok. Artinya gini aja. Kasartu qu'ubaha, aku pecahkan akan, jangan ruas sekarang. Ruas memang kurang jelas maknanya. Akan yang bengkok-bengkoknya. Nah, adalah aku idza ghamiltu kanata qaumin, bila aku menggenggam akan tombak satu kaum, kasartu qu'ubaha, aku pecahkan akan yang bengkok-bengkoknya. Au tastaqima. Au illa, kecuali tastaqima, lurus ianya yang bengkok. Nah, ini kinayah ini. Ada satu kampung dia berantem mulu, berperang sesamanya. Banyak masalah. Datanglah pendamai. Pendamai itu dia akan megang. Dia untuk mendamaikan masyarakat di kampung itu diurus secara baik dulu. Ya kan? Tapi kalau masih bandel, nggak berhenti, berarti harus diambil. Yang keras-keras itu harus diambil, dihilangkan. Atau dia lurus. Kalau lurus berarti udah aman. Sama kayak santri di sini. Ada santri-santri bandel kan? Santri bandel kan harus dicomot. Dihukum. Atau dia mau lurus. Nah, ini kinayah. Wa kuntu adalah aku idza ghamidtu kanata qaumin, bila aku menggenggam akan tombaknya satu kaum, kasartu qu'ubaha, aku pecahkan akan yang bengkok-bengkoknya. Au tastaqima illa tastaqima, kecuali bahwa lurus ia. Au ra'taf, bermakna bukan au ra'taf, ya. Au huruf nasab fi'il mudhari, bermakna illa. Tastaqima fi'il mudhari mansub dengan an sesudah au. Tanda nasabnya fathah, alif itlaq. Fa'il tastaqima takdirnya hiya.
Ya, jadi seolah-olah jadi mustasna dia. Wa kuntu idza ghamiltu kana taqamen kasartu qu'ubaha illa istiqamaha. Nah, kecuali lurusnya yang bengkok-bengkok tadi. Nah, itu. Nah, itu. Baru lanjut lagi. Itu baru sampai yang kemarin ke situ. Wafa'us sababiyati wa wawul ma'iyati masbuqataini binafyi mahdin au talabin bil fi'li. Wafa'us sababiyati, dan huruf nasab selanjutnya dengan an yang wajib sesudahnya, yaitu fa sababiyah. Fa sababiyah. Apa makna fa sababiyah? Fa sababiyah, sebelum fa itu menjadi sebab, sebelum fa menjadi sebab, sesudahnya fa. Itu fa sababiyah. Sebelum fa menjadi sebab untuk sesuatu yang sesudah fa. Mana contohnya fa sababiyah? Nggak ada. Allahu Akbar. Banyak banget khilaf di fa sababiyah ini. Ada contoh di depan. Ya. Zurni fa'ukrimaka. Zurni fa'ukrimaka. Datanglah ke rumahku. Zurni, ziarahi olehmu akan aku. Fa'ukrimaka. Sebab engkau datang ke rumahku, fa'ukrimaka, maka aku akan memuliakanmu. Fa'ukrimaka masuk dengan an sesudah fa. Nanti mungkin ada contoh di depan. Yang penting fa'us sababiyah, fa sababiyah, wawul ma'iyah dan waw ma'a. Waw ma'a maknanya sesudah waw dan sebelum waw terjadi bersamaan. Namanya waw ma'a. Fa sababiyah dan waw ma'a masbuqata ini yang didahulukan keduanya binafi mahdin, dengan nafi murni. Ada nafi di belakangnya. Au talabin, atau didahului keduanya dengan talab. Talab. Talab itu bisa amar, bisa nahi. Talab dengan fi'il. Mana contohnya? Nah, la yuqda alaihim fayamutu. Ya. La yuqda alaihim fayamutu. Ini contoh fa sesudah nafi. La yuqda, tidak dihukumkan alaihim kepada mereka. Bukan dihukumkan, ditakdirkan. La yuqda, tidak ditakdirkan kepada mereka. Kepada mereka penduduk neraka nih. Kepada mereka penduduk neraka. Tidak ditakdirkan kepada mereka penduduk neraka, maksudnya tidak ditakdirkan kematian. Penduduk neraka enggak mati-mati. Fayamutu, maka bahwa mati mereka. La yuqda alaihim, tidak ditakdirkan kepada mereka penduduk neraka kematian. Fayamutu, maka bahwa mati mereka, maka bahwa tidak mati. Sebab tidak ditentukan kematian, maka mereka tidak mati. Jadi fayamutu itu bukan mati, tetap nafi di belakang. Fa'ayyamutu, maka bahwa mereka tidak mati, karena tidak ditentukan mati. Nah, sebab tidak ditentukan mati, maka penduduk neraka enggak mati-mati, tapi mereka tetap hidup biar merasakan derita. La yamutu fiha wa la yahya. Ya, la yamutu fiha wa la yahya. Kalau dalam surat Al-A'la beda lagi kan? La yamutu, sama juga. La yamutu. Ada fiha enggak di sana?
Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Terus? 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 Sampai ketemu? Ketemu nggak? La yamutu fiha. Ada? La yamutu fiha. Wala yahya. Ada fiha juga? Nah itu. Tidak mati. Cuma bukan ayat ini. Ini ada la yuqda di belakangnya. Tidak ditentukan kematian kepada mereka, fayamutu, maka mereka mati. Tidak ditentukan kematian. Sebab tidak ditentukan kematian, mereka enggak mati. Bukan fayamutu, mereka mati. Kalau kita balik baru, kalau ditentukan kematian baru mereka mati. Ya ini fa sababiyah namanya. Fa sababiyah yamutu fi'il mudhari' mansub bi'an sesudah fa, tanda nasab hazfun nun. Waw fa'ilnya. Nah, itu. Pendek-pendek banget dikasih contoh. Mestinya contoh kan panjang-panjang biar kita paham. Ini langsung wa ya'lamas sabirin, dan bahwa mengetahui hanya Allah akan orang yang sabar. Wow, huruf atah bermakna ma'a. Ya'lama fi'il mudhari' mansub dengan an sesudah waw. Tanda nasab fathah. Fa'ilnya mustatir kembali ke Allah. As-sabirin maf'ul bih, nah mansub tanda nasab ya. Ini contoh waw ma'a wa ya'lamas sabirin. Contoh didahului oleh nahi, talab. La tataghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. La tataghaw fihi. Janganlah engkau aniaya fihi. Fihi kembali ke mana? Dalam bumi apa? Fihi kembali ke mana? Mungkin dalam bumi ya. Mungkin. Ini ayat Quran. La tataghaw, janganlah engkau berbuat durhaka, berbuat aniaya fihi dalamnya bumi. Fayahilla 'alaikum ghadabi, maka menimpa kepadamu oleh kemarahanku. La tataghaw fihi, janganlah engkau berbuat aniaya dalam bumi. Kalau engkau tidak berbuat aniaya, sebab engkau tidak berbuat aniaya, fayahilla, maka tidak akan turun kepadamu oleh marahku. Nah itu fa sababiyah. Kalau engkau berbuat aniaya, menyebabkan turunnya marahku kepadamu. Nah kan nyambung dia kan. Kalau engkau tidak aniaya, tidak akan turun azabku. Kalau engkau berbuat aniaya, menyebabkan turun marahku kepadamu. Nah itu fa sababiyah. Wala tataghaw fihi fayahilla. La nahi tataghaw fi'il mudhari' majzum bila nahi tanda jazam hazfun nun. Waw fa'ilnya. Fihi jar majrur. Fa sababiyah. Yahilla fi'il mudhari' mansub dengan an sesudah fa tanda nasab fathah. Alaikum jar majrur ghadabi fa'il yahilla. La tataghaw, janganlah engkau berbuat aniaya dalam bumi, fayahilla, maka bahwa menimpa kepadamu oleh ghadabi, oleh marahku. Itu contoh fa yang didahulukan oleh talab. Talab itu bisa amar, bisa nahi. Mana contoh waw yang didahului oleh talab? La ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Jangan engkau makan akan ikan bersama bahwa engkau minum akan susu. Jangan engkau makan akan ikan bersama engkau minum susu. Yang enggak boleh bersama-sama. Itu waw ma'a. Sebelum waw dan sesudah waw terjadi bersamaan, itu yang dilarang. Jangan engkau makan akan ikan bersama engkau minum susu. Udah makan ikan, minum susu lagi, jangan. Makan ikan aja. Atau minum susu aja boleh. Ini dua-duanya yang enggak boleh. Jadi la ta'kulis samaka waw ma'a. Tashraba mansub dengan an sesudah waw ma'a dan nasab fathah, fa'ilnya mustatir dan gedenya anta. Itu kalau kita baca watash roba. Kalau kita baca watashrab, gimana maknanya? Kita atah misalkan. La ta'kulis samaka watashrabil labana.
Itu dua-duanya nggak boleh. Jangan engkau makan ikan dan jangan engkau minum susu. Kan gitu? Kalau kita baca tasyrab majidum, kita atah kepada takul. Berarti dua-dua larangan. Nah, kan boleh tiga nih. Boleh kita baca la takulas samaka wa tashroba, kita nasab boleh. Kalau kita nasab maknanya nggak boleh berdua bersamaan. Satu-satu boleh. Kalau kita baca wa tashrab, dua-duanya nggak boleh. Makanya fi'il mudhari perlu di-i'rab. Karena dia maknanya berbeda tergantung i'rabnya. Fi'il madhi nggak perlu di-i'rab. Fi'il amar nggak perlu di-i'rab karena maknanya tetap. Fi'il mudhari sama seperti isim. Kan gitu? Kita baca zaidun, beda maknanya. Kita baca zaidan, kadang jadi maf'ul. Kita baca zaidin, beda lagi kan? Makanya perlu di-i'rab. Begitu juga fi'il mudhari di sini. Kalau nggak di-i'rab nggak ketahuan. Kalau kita baca wa tashrabu, beda lagi. La ta'kulis samaka wa tashrabul labana. Jangan engkau makan ikan, boleh engkau minum susu. Nah itu, tashrabu marfu' ibtida' baru. Jangan engkau makan ikan, wa tashrabul labanu, minumlah susu. Tashrabul labana. Nah itu. Coba perhatikan. Kalau kita jazam dua-duanya dilarang. Kalau kita nasab berarti berbarengan yang enggak boleh. Jangan makan ikan bersama minum susu. Ikan saja boleh, susu saja boleh. Kalau kita rafa, la ta'kulis samaka wa tashrabul labana. Jangan engkau makan ikan, boleh engkau minum susu. Beda i'rab, beda makna. Hmm. 46 menit. Belum selesai? Oh udah. Masya Allah, udah hamil jatah mah? Udah titik berarti. Ada pertanyaan? Apa artinya mas kota ini dinafi mas? Didahulukan dengan nafi. Nafi mahdin dengan nafi asli nafi. Kayak Allah nafi tadi. Nafi murni benar-benar nafi, bukan nafi yang sudah dibatalkan oleh ilah. Kan ada juga nafi tapi dibatalkan oleh ilah. Maka malqamu illa zaidan, itu bukan nafi sebenarnya. Kalau kita gabung semua. Maka malqamu, tidak bangunlah kaum kecuali si Zaid. Maka malqamu illa zaidan. Itu artinya apa? Qama zaidun, kan gitu. Kalau kita simpulkan jadi sebut, enggak? Ini enggak, memang benar-benar nafi. Bukan awal nafi kemudian dibatalkan oleh istisna. Kemudian baru ada fi'il sesudahnya misal. Enggak ada contoh di sini. Didahulukan oleh talab. Talab itu perintah atau larangan. Ada fi'il perintah, ada fi'il larangan. Tadi ini. La ta'kulis samaka wa tashraba. Ini kan ada waw nih. Waw ma'a. Sebelumnya ada talab. Mana talab? La ta'kul. La ta'kul talab. Talab itu perintah. Baik perintah menyuruh atau perintah melarang. Jadi nahi talab. Amar talab, nahi juga talab. Di belakang tadi la tatqau, kan larangan juga. Itu talab namanya. Janganlah engkau berbuat aniaya. Jadi fa sababiyah itu di belakangnya ada amar biasanya atau ada nahi. Amar dan nahi kedua-duanya disebut talab. Kayak contoh kita bikin tadi, zurni. Jenguk olehmu akan aku, ziarahi olehmu akan aku, kan amar tuh. Itu kalau ada fa sesudahnya menasabkan fa ukrimaka. Maka bahwa aku akan memuliakan kamu, bukan fa ukrimu. Nah. Harus diulang berkali-kali, ulang sendiri nanti. Berapa? Tentu berarti hatta yang menasabkan fi'il mudhari, hatta itu disebut hatta apa? Hatta huruf jar. Ya. Kita sebut hatta lain juga boleh. Hatta gayah, jangan-jangan. Yang hakikatnya hatta huruf jar. Hatta huruf jar dia. Cuma faedahnya nanti ada gayah. Ya kan? Hatta huruf jar. Buktinya ada am sesudahnya. An bersama fi'il dirubah jadi masdar kan? Baru majrur dengan hatta. Nah, itu.
Benar-benar. Adribu. Nah, aku pukul. Adribanna. Benar-benar aku pukul. Kan nun taukid. Berarti mengandung makna penguat. Nah. Ada benar-benarnya. Idrib Zaidan. Pukul olehmu akan si Zaid. Nah, itu pukul biasa kah? Kita tambah nun taukid. Idribanna Zaidan kah? Itu benar-benar pukul olehmu akan si Zaid. Ya. Ada benar-benarnya. Ada lagi. Penggunaan alif itlaq. Alif itlaq. Nah, untuk pas syair biasanya. Mana dari contohnya? Untuk mengenyangkan fathah. Ya, mana contoh tadi? Ya, wa kuntu idza ghamadtu kanata qaumin kasartu qu'ubaha au tastaqima. Jadi kalau nggak ada alif itu kan nggak boleh dibaca tastaqima. Tastaqim. Ya kan? Tastaqim mesti wasa, siratal mustaqim. Karena dia wadannya harus ada ma baris fathah, baru boleh kita baca fathah kita tambah alif, namanya alif itlaq. Alif itu nggak berfungsi. Nah, aturannya tastaqim udah cukup. Cuma karena menjaga wadan syair, kita nggak tahu di syair wadan apa, harus ada ma di ujungnya, pakailah alif itlaq. Banyak dalam alfiyah nanti ketemu alif itlaq biasanya. Karena menjaga wadan syair. Nah. Ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.